Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Balik lagi sama aku Hanafi di channel Akademi Tahsin. Gimana kabar sahabat Quran semuanya? Udah lama gak nyapa-nyapa ya. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat terus belajarnya bersama Akademi Tahsin. Dan sebelum kita lanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Akademi Tahsin, hidupkan notifikasi atau loncengnya ya, biar sahabat Quran semuanya nggak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru. Juga like dulu video ini, oke? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan ke buku TTG-nya, Tilawah Tajwid dan Gharib dari Wafa. Tentunya T pertama dan T keduanya udah kita lewatin, udah kita selesaikan tilawah dan tajwidnya. Sekarang kita ke G-nya atau Gharib ya. Di halaman 178 ya. Bener nggak? 178 sesuai sama di judul. Kita bahas tentang bacaan gharib yang namanya Sifrul Mustadiri atau Sifrul Mustadir di poin ke-7. Nah, seperti apa sih Sifrul Mustadir itu? Seperti biasa kita senandungkan dulu biar nyantol dan lebih nancep di memori kita dengan nasyid atau syair berikut ini. Sifrul Mustadir itu tanda bulat bundar, jika wasal dibaca pendek, dan jika waqaf dibaca sukun. Jumlahnya banyak di dalam Quran, Sifrul Mustadir. Nah, maaf tadi ada yang batuk dikit, gak apa ya. Insya Allah jelas karena mulut saya lebih dekat di sini daripada Fulan tadi ya. Baik, jadi Sifrul Mustadir adalah tanda bulat bundar. Nah, ini bisa dibedain banget sama Sifrul Mustatil ya. Kalau Mustatil kan tanda bulat lonjong. Nah, kalau ini Mustadir, tanda bulat bundar. Jadi sahabat Quran, kalau lihat sekilas, kita flashback dulu di halaman 177 ya, di kalimat asli misal poin nomor 1 ana, di atasnya ana, di atasnya alif itu kan lonjong tanda bulatnya. Nah, coba kita bedakan ke halaman ini 178 Sifrul Mustadir, tanda bulat bundar ya kan, beda kan. Nah, bundar kayak tak marbutoh tapi nggak ada titiknya, atau kayak hak dhamir lah ya, yang berdiri sendiri cuman diperkecil gitulah ya. Itulah Sifrul Mustadir atau tanda bulat bundar. Nah, cara bacanya gimana? Ada dua caranya. Kalau kita bacanya mau wasol atau nyambung, artinya dibaca terus, itu jika wasol atau nyambung maka cara bacanya pendek. Tapi jika waqaf atau berhenti, maka cara bacanya adalah disukunkan gitu. Jadi jika wasal dibaca pendek dan jika waqaf dibaca sukun sesuai sama nasyid atau syairnya tadi ya. Gimana tadi? Jika wasal dibaca pendek dan jika waqaf dibaca sukun. Ya gitu. Jadi bedanya sama Sifrul Mustatil itu adalah, kalau Sifrul Mustatil itu waqaf, kalau waqaf dibaca panjang, tapi kalau ini dibaca sukun. Kalau wasol sama-sama dibaca pendek. Oke? Nah, nanti bakal ada pengecualian ya, di satu bacaan saja atau satu lafaz saja. Nah, stay tune terus, kita bakal bedah sampai akhir tentang Sifrul Mustadir ini. Yang pertama, jadi ada beberapa cara baca. Yang pertama, harus dibaca wasol atau sambung. Ini harus banget dibaca wasol atau sambung, nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena lafaz Sifrul Mustadirnya atau tanda bulat lonjongnya itu terletak di tengah-tengah kata.
ya di pertengahan kata. Jadi nggak mungkin kita berhenti di tengah kata. Itu cara baca pertama. Ya, cara baca kedua atau poin B-nya adalah bisa dibaca wasol dan juga dibaca waqaf. Ini menerapkan jika wasol dibaca pendek dan jika waqaf dibaca sukun, boleh dua-duanya. Kemudian yang ketiga ada pengecualian. Nah, ini pengecualiannya di lafaz salasila. Nah, ini ada beberapa cara baca pengecualian gitulah ya. Nah, secara umum seperti itu yang bakal kita bahas. Nah, pertama, poin A dulu. Harus dibaca wasol atau sambung. Ada banyak contohnya. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih. Yang pertama, kita percepat. Surah Yunus ayat 83. Jadi lafaznya di malaihim. Malaihim. Nah, kan kalau kita lihat sekilas itu lam alif tulisannya ya. Nah, kalau orang nggak tahu, belum belajar Sifrul Mustadir, mungkin dia akan baca sesuai dengan huruf yang tertulis, lam alif, ya kan? Biasanya dibaca panjang kalau dia berharokat fathah. Malaihim gitu, malaihim. Nah, kalau belum tahu, dibaca panjang, maka jadinya salah karena kita udah belajar nih sekarang ya, Sifrul Mustadir, ada tanda Sifrul Mustadir di alifnya. Jadi lam alif di alifnya tuh, di atasnya. Tanda bulat bundar. Maka malaihim dibaca malaihim. Ya, karena wasal, nggak mungkin diwakafkan, nggak mungkin kan? Nah, karena itu di tengah-tengah kata, itu lamnya di tengah-tengah kata. Baik, kita baca full ya ayatnya. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Itu dia malaihim. Berikutnya sama juga, cuman bedanya kalau tadi malaihim, ini malaihi. Bedanya di him sama hi aja. Di surah Yunus juga ayat 75 kalau yang ini mundur ya. Jadi malaihi dibaca malaihi. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kayak gitu. Berikutnya di surah Al-Anbiya ayat 34. Afain gitu kan sekilasnya, tapi karena ada Sifrul Mustadir di alifnya, di atas alif dibaca afain gitu. Afain dibaca afain gitu. Afaim mitta kalau di Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Gampang ya, karena ini wajib diwasolkan, wajib disambungkan. Terakhir yang wajib diwasolkan adalah di surah Al-Anfal ayat 66. Mi'atun. Nah, ini agak sulit contohin yang salah ya, karena mimnya sendiri berharokat kasrah, kemudian setelah mim ada alif ya. Biasanya kalau tertipu sama harokatnya jadinya ma'atun gitu ya, tapi nggak mungkin sih kayaknya. Kalau lebih teliti pasti tahu ini kasrah, jadi biasanya di sini minim salahnya ya. Jadi mi'atun dibaca mi'atun.
فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Itu ya. Jadi ada dua, mi'ah sama mi'atain, sama-sama ada sifrul mustadirnya. Itu cara baca yang pertama, wajib wasal. Berikutnya yang B, boleh dibaca wasal dan boleh dibaca waqaf. Ya, yang pertama contohnya ada di huruf dal. Jadi jika wasal danya dibaca pendek, jika waqaf danya dibaca sukun. Thamuda di lafaz itu. Kalau wasal thamuda kafaru, kalau waqaf thamud. Gitu. Di ayat 68 di surah Hud ya. Ka'allam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum. Itu kalau wasal. Kalau waqaf ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Itu ya. Tapi kalau dilihat dari segi maknanya lebih baik diwasolkan aja ya. Bukan berarti nggak boleh waqaf. Boleh waqaf untuk menerapkan waqafnya sifrul mustadir. Tapi dari segi maknanya diwasolkan aja, disambungkan aja lebih baik. Oke. Berikutnya di huruf wawu. Sama juga ya. Ini ada banyak huruf wawu di surah Ar-Rum, surah Muhammad, kemudian surah Ar-Ra'd dan surah Al-Kahfi. Maka jika wasal wa-nya dibaca pendek, jika waqaf wa-nya dibaca sukun. Nah, ini banyak nih, kita percepat ya. Surah Rum, surah Ar-Rum ayat 39, liyarbua. Kalau waqaf wasal disambung liyarbuwa fi amwali dan seterusnya. Kalau waqaf liyarbu, kan jadi panjang karena wawunya waqaf jadinya sukun, maka bunya jadi panjang. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu, itu kalau waqaf. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Nah, itu ya kalau diwasalkan. Berikutnya surah Muhammad ayat 4, liyabluwa. Kalau wasal liyabluwa ba'dakum. Kalau waqaf berhenti liyablu, sama kayak penerapan liyarbu ya. Walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyablu. Waqafkan dulu biar mudah ya. Walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. Nah, itu kalau diwasalkan. Berikutnya surah Muhammad lagi ayat 31, wa nabluwa. Wa nabluwa kalau wasal, wa nabluwa akhbarakum. Kalau waqaf, wa nablu. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Wa nabluwa akhbarakum. Gitu ya, wasal dan waqafnya. Berikutnya surah Ar-Ra'd ayat 30 ya. Masih wawu, litatlu. Litatlu kalau wasal, litatlu alaihim. Kalau waqaf litatlu. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun
litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Berikutnya yang terakhir, surah Al-Kahfi ayat 14. Lan nad'uwa, kalau wasal, lan nad'uwa min dunihi, pendek ya wanya. Kalau waqaf, lan nad'u, disukunkan wawunya, u-nya jadi panjang. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Nah, itu tadi cara baca yang kedua, boleh wasal dan boleh waqaf. Nah, berikutnya masih cara baca yang sama, cuman hurufnya huruf berikutnya huruf ra ini, huruf ra ya. Jika wasal, ra-nya dibaca pendek, jika waqaf, ra-nya dibaca sukun. Qawarira, qawarir ya, qawarira min fiddah, ini kalau wasal. Kalau waqaf, qawarir gitu. Contohnya di surah Al-Insan ayat 16, qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ini kalau diwasalkan, kalau waqaf ya tinggal qawarir. Biasanya sambungan dari ayat sebelumnya. Tadi sebelumnya kita bahas di Sifrul Mustatil ya. Nah, itu dia cara baca yang kedua. Sekarang ke pengecualian. Nah, ini yang spesial di lafaz surah Al-Insan ayat 4, lafaz salasil ya, salasilanya. Jadi di lafaz salasila, jika wasal atau disambungkan, maka la-nya dibaca pendek, dan jika waqaf atau dimatikan, diberhentikan, la-nya dibaca sukun atau dibaca panjang satu alif. Jadi opsinya ada di waqaf ya. Jadi kalau di waqaf, la-nya boleh salasil, boleh panjang salasila. Coba kita praktekkan. Praktekkan yang waqaf dulu ya. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh salasil atau Inna a'tadna lil kafirina salasila. Terus kalau diwasalkan, salasila wa aghlala wa sa'ira, salasila wa aghlala wa sa'ira. Jadi langsung di sambungan bacaannya, salasila wa, tidak panjang la-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan lagi sahabat Quran, bisa buka di halaman 183. Cara baca yang udah kita bahas tadi, entah itu yang wajib untuk wasal, itu di poin nomor 1 sampai 4 dengan tabel ya, jadi lebih mudah. Malaihim, malaihi, mi'atun atau mi'ah, dan afain, itu wajib wasal karena waqafnya nggak boleh di tengah-tengah kata kan. Kemudian cara baca yang kedua, poin nomor 5, 6, dan 7. Thamud kafaru kalau wasal, dan kalau waqaf Thamud, dan seterusnya. Kemudian salasil tadi yang udah kita bahas ya. Insyaallah itu sahabat Quran, kita cukupkan untuk video hari ini tentang Sifrul Mustadir, tanda bulat bundar. Baiklah, kalau ada pertanyaan atau unek-unek yang kurang jelas, bisa di reply lagi, dan di menit keberapa sahabat Quran nggak jelasnya bisa kita bantu untuk kasih solusinya. Dan ramaikan kolom komentarnya makanya ya. Dan share juga ke teman-teman kalian, juga ke kerabat, keluarga semuanya, biar semuanya bisa merasakan manfaatnya belajar Al-Quran bareng sahabat semua di Akademi Tahsin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.